Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita ada nih saksi baru ternyata ya, sahabat dari almarhum Eki. Ini bersaksi teman-teman. Yuk kita simak ceritanya. Itu seperti apa? Kalau ini dari kejadian dulu ya, dari awal kejadian. Awal kenal. Kalau awal kenal itu sebenarnya saya tuh udah lama. Jadi ada kan papa juga di anggota 060 dan kenal sama Pak Rudiana. Itu jadi si Pak Rudiana itu bawa apa namanya anaknya, terus sama papa saya tuh kenalan gitu. Terus habis dari situ udah nggak ketemu lagi. Ketemu laginya itu sekitar apa ya, sebelum tiga bulan sebelum kejadian lah, bulan Juni yang kayak kalau nggak salah sih pokoknya segitu. Di situ saya ketemu ini apa tuh namanya kayak lagi di situ di pas-pasan lah, ketemu kayak saya lagi duduk di kos-kosan gitu. Habis duduk di kosan terus saya nanya ya di sini ya pokoknya ya basa-basi lah gitulah di kosan. Nah setelah itu ketemu laginya pas tanggal 27 Agustus. Sampai dari 27 Agustus itu beriman, nanyain dari mana, apa mau ngajak nongkrong, mau apa ngajak nginep si Ekinya. Nah begitu jam berapa, jam asaran itu si Eki BM saya di BM saya bilang ada di mana itu posisi. Saya bilang ada di Islam Center. Dia nyamperin saya di situ. Nah saya jemput dia di depan SMK Islam Center. Terus saya ajak nongkrong ke WB. Itu bisa ajak nongkrong ke WB. Ya biasalah basa-basi lah, di situ juga kan ada rekan-rekan saya juga, ada teman-teman saya juga. Nah di situ basa-basi terus dia ngomong ke saya, antarin ini apa, benerin motor saya cari baut soalnya knalpotnya goyang ya. Terus habis itu saya nyuruh teman saya, soalnya kan saya nggak tahu persis di situ bengkel di mana. Jadi si teman saya ini saya suruh untuk sama si almarhum si YS ini. Nah si almarhum ini untuk cari baut. Kata si YS ngomong saya itu sebelum cari baut dia ke ini dulu apa tuh namanya area Kibang, beli apa tuh namanya obat-obatan terlarang di situ. Jadi nama obat-obatannya habis dari situ. Kata si YS juga sempat ketemu sama cewek itu katanya Vina gitu. Habis setelah itu dia baru pulang cari bengkel untuk cari baut. Habis selesainya nyari baut itu datang ke Warbe. Habis Warbe di situ yang ngobrol nggak terlalu lama, soalnya di situ udah hampir jam 5-an lah, udah jam 4:30 jam 5. Nah di situ udah pada apa namanya, habis dari situ udah datangnya si YS sama si almarhum itu bubar. Habis bubar si YS sama si AN ini ke rumahnya, saya sama si almarhum Eki ke rumah saya untuk makan terus mandi di situ di rumah saya. Setelahnya habis maghrib, setelah habis ajan maghrib selesai 10 menitan itu saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kibang, di daerah area Kibang lagi untuk beli obat-obatan terlarang gitu ya, jadi lagi. Nah itu di situ saya tuh dikasih 2 biji. Nah sama saya kayak gitu. Terus abis dari situ nggak lama, sekitar ya 15 menit lah, langsung ke rumahnya Widi. Ini kayaknya berbeda waktu ya antara jamnya Widi dengan abang ini ya. Jadi kalau masalah waktu ya wajar lah kalau agak selisih jam ya. Itu wajar karena sudah 8 tahun ya, maklum lah. Bisa saja ada yang lupa ya kan. Yuk kita lanjut. Untuk menjemput Vina itu dari area Kiban itu langsung jemput ke sana. Yang penting kan abang ini mengatakan bahwa dia bersama Eki menjemput Vina di rumah Widi. Sudah berkesesuaian. Habis itu langsung ke daerah Dawan itu ke rumahnya AN. Sampai di sana udah ke rumah AN. Nah nyampe sana di sana ada AN sama YS. Nah kita nongkrong tuh bareng, soalnya di situ katanya ada acara penutupan 17-an Agustus situ. Nah udah ngobrol, udah ya biasalah basa-basi, salaman
si minuman pun datang. Habis minuman itu datang, kita semua ya pada ke tempat yang disesuaikan ada minumannya di situ. Itu di kebun lah, bukan kebun sih, ya di pengadilan kebun lah, di kebun situ. Kalau pas saya cuma minum 1 kali, ceweknya saya datang. Kata saya marah-marah, ya ada ribut sama cewek saya. Kalau saya itu nggak boleh minum, udah ribut gitu. Si ceweknya saya ini mau minta dianterin pulang. Nah, udah habis dianterin pulang, itu posisi di situ ada almarhum Eki sama Vina di situ, sama YE sama AN di situ. Nah, begitu saya pulang itu sekitar jam berapa ya, jam 9-an lah, jam 9 setengah 10 lah. Nah, saya pulang. Nah, menurut si ES sama AN itu, si Eki juga di situ nggak terlalu lama juga keluar juga gitu, tapi nggak tahu mau kemananya. Si Eki itu cuma ngomong ke AN itu mau pulang dulu ke rumah, nggak tahu rumah mana, nggak tahu rumahnya nggak tahu rumahnya si Eki. Pokoknya ngomongnya mau minta uang, soalnya uangnya habis lah, kalau nggak tahu minta uang, terus katanya nanti mau balik lagi begitu. Habis itu saya udah pulang, saya udah nganterin cewek saya, terus si Eki juga nggak lama pergi juga. Nah, di situ di tengah ya di seperjalanan saya itu saya sambil main HP, dan dia juga izin ke saya, si almarhum ini izin ke saya itu bagaimana saya mau pulang dulu, saya mau minta uang dulu ke orang tua saya, ngomongnya begitu. Di arah katanya sih kalau ke saya ke arah Majalengka, kalau ke saya ke arah Majalengka. Nah, sesampainya saya nganterin mantannya saya itu, saya masih tetap BBM-an di situ tuh, ban BBM-an. Cuman saya tuh ngoping 3 kali lah. Ini apa sih ya, dulu ngoping 3 kali. Contohnya di jam sekitaran berapa itu, jam 10-an, 10 berapa lah begitu. Ini udah checklist satu, kayak apa namanya, pas nggak terkirim lah gitu. Pas udah sampai situ, saya pulang nih ke rumah. Saya juga pulang ke rumah untuk ambil uang juga. Saya nyampe pulang ke rumah ngambil uang, saya masih sampai situ belum mau langsung berangkat lagi, soalnya kan saya mau balikin motor nih, motor si YS kan ada di saya, motor YS ini ada di saya. Saya di situ duduk dulu istirahat lah istilahnya, duduk biasa. Terus saya lihat BBM, tahu-taunya di recent update itu ternyata udah banyak yang bilang bikin 100 RIP Eki ADN. Nah, saya tanya kan, habis sampai saya tanya, ini benar nggak? Iya benar, coba saya lihat fotonya. Benar, kalau dikirim fotonya ya baju hitam, terus apa tulangnya ya pokoknya itulah. Habis itu saya kan coba buat mastiin nih benar apa enggak, kan penasaran juga, soalnya kan habis sama saya. Nah, saya ke rumah sakit Gunung Jati. Sesampainya di rumah sakit Gunung Jati, saya nggak masuk ke rumah sakit dan nggak ngeliat itu almarhum Eki sama almarhum Vina, cuman sampai depan parkiran. Sampai depan parkiran di situ ada gerombolan anak-anak gengnya itu, bahasa inilah, bahasanya nggak enak di hati saya. Jadi bahasanya tuh ini almarhum ini sama siapa tadi malamnya sebelum ini. Terus kata dia, kalau misalkan iya sampai yang tahu dan ketemu sama saya, ya saya matiin lagi begitu. Pokoknya intinya dia kayak anak-anak gengnya kayak nggak terima lah, kayak gitulah. Soalnya habis itu saya takut, belum sampai lihat si almarhum, jadi saya takut. Saya balik arah, langsung pulang ke Dawan. Udah sampai situ udah saya nggak ada kabar, nggak pernah putus lagi. Itu baru tahun ini. Jadi nggak sempat lihat ya. Jadi ini fakta kalau memang ini menunjukkan ada kecelakaan ya teman-teman. Jadi kurang lebih ya setengah 10-an dia masih bersama, setelah itu dia pulang, dan teman-temannya yang lain juga masih bersama Eki waktu itu. Tapi mungkin sekitar jam 10-an Eki itu juga katanya sudah minta pulang, dan ya
ya entah kemana ya, tapi yang jelas ya ini berkesesuaian dengan kesaksian dari Mega Dawidi. Oke teman-teman, itu tadi ya kesaksian dari teman almarhum yang terakhir bersama dia. Oke, sampai jumpa di reaction video selanjutnya. Dah, assalamualaikum.